Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari semua anak-anakku 11 akuntansi 3 memulai berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan mengabsen kalian satu persatu ya. Yang pertama, Aziz Saputro. Hadir, Bu. Hadir. Aristianto. Hadir, Bu. Hadir. Samsul Ma'arif. Hadir, Bu. Kemudian Siti Maimunah mana? Hadir, Bu. Hadir. Kemudian Ali Ma'ruf. Hadir, Bu. Ya. Kemudian Mas Ahmad Purtama Andana. Kemudian Triyanti. Hadirah, Bu. Ya. Latifah Mutmainnah. Hadirah, Bu. Nah, kemudian Muhammad Masruri, ada tidak? Siap, hadir. Ya, siap. Sudah, berarti hari ini nihil ya? Berangkat semua. Nihil, Bu. Iya, Bu. Untuk pertemuan kali ini, kemarin kita sudah mempelajari materi tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Kemudian, untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang kajian surah Al-Maidah ayat 48, kemudian surah An-Nisa ayat 59 dan surah At-Taubah ayat 105. Itu sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf itu ya. Kemudian kita akan belajar juga makna atau isi kandungan dari ketiga surah tersebut. Kemudian KD-nya di sini gitu ya. Yang pertama, terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa taat pada aturan, kompetisi kebaikan, dan etos kerja sebagai perintah agama. Yang KD kedua, bersikap tata aturan, tanggung jawab, kompetitif dalam kebaikan dan kerja keras sebagai implementasi pemahaman dari ketiga surah tersebut. Kemudian KD yang ketiga, menganalisis makna Quran surah Al-Maidah ayat 48, An-Nisa ayat 59, dan At-Taubah ayat 105. Kemudian KD keempat, membaca ketiga surah tersebut itu. Kemudian yang kelima, mendemonstrasikan hafalan ketiga surah tersebut. Dan yang keenam, menyajikan keterkaitan antara perintah berkompetisi dalam kebaikan sesuai dengan Quran surah Al-Maidah ayat 48, An-Nisa ayat 59, dan At-Taubah ayat 105. Kemudian indeks IPK-nya itu jelas itu ya, terbiasa menelaah dan membaca Quran surah Al-Maidah ayat 48, kemudian An-Nisa ayat 59 dan At-Taubah ayat 105. Kemudian IPK yang kedua, mengarahkan untuk bersikap itu ya, tata aturan dalam berkompetisi dalam kebaikan. Yang ketiga, menelaah dalam membaca Quran surah Al-Maidah ayat 48, An-Nisa ayat 59 dan At-Taubah ayat 105. Kemudian menafsirkan arti ketiga surah tersebut, menguraikan maknanya, kemudian menyiapkan untuk mendemonstrasikan hafalan, kemudian menampilkan contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Kemudian di situ menyampaikan atau menyampaikan contoh tadi, kemudian menyiapkan mendemonstrasikan hafalan dengan fasih dan benar, kemudian yang selanjutnya merinci dan menyajikan keterkaitan antara perintah kompetisi dalam kebaikan sebagai kepatuhan terhadap Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perintah ketiga surah tersebut. Kemudian tujuan pembelajarannya itu ya. Yang pertama tujuannya itu ya, kalian terbiasa menelaah dalam membaca Quran surah Al-Maidah ayat 48, kemudian An-Nisa ayat 59 dan At-Taubah ayat 105. Kemudian di situ kalian juga harus
bisa mengarahkan untuk bersikap taat aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja sesuai dengan ketiga surah tersebut. Kemudian menelaah, ya kan, dalam membacanya, menafsirkan artinya, menguraikan maknanya. Kemudian yang jelas itu nanti menyiapkan untuk bisa mendemonstrasikan hafalan, kemudian menampilkan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya. Itu tadi KD dan IPK-nya serta tujuannya. Kita masuk ke materinya. Di sini di surah Al-Maidah ayat 48 yang bunyinya wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwaahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi talifun. Itu bunyi ayatnya. Kemudian kaidah tajwidnya di sini ada anzalna. Wa anzalna itu nun sukun bertemu huruf za itu dibaca ikhfa. Itu ya. Kemudian kita di sini ada juga tentang selain ikhfa itu ada apa lagi? Ada apa lagi di sini? Ada wa muhaiminan alaihi. Ada idhar, Ibu. Iya betul, ada idhar di wa muhaiminan alaihi di situ juga karena fathah tanwin bertemu dengan huruf ain. Itu ya. Kemudian kita masuk ke selain kaidah tajwid, kita masuk ke artinya, maknanya. Gitu ya. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu jadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak mengikuti kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lomba berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Itu terjemahnya. Kemudian Waktu kurang 2 menit. Masuk ke isi kandungannya ya di sini ya. Al-Quran diturunkan untuk memberikan kitab sebelumnya. Kemudian setelah kaidah tajwid tadi sudah, isi kandungannya sudah. Di sini ada yang ditanyakan terkait tadi surah Al-Maidah ayat 48. Ada yang ditanyakan? Mohon izin Ibu bertanya Ibu. Boleh, monggo. Terkait tadi bacaan ikhfa itu huruf ikhfa ada berapa ya Bu? Ada 15 ya. Kalau kalian pelajari di Hidayatus Sibyan itu kan ada sifda sana kamjada sa sungqad sama tum thayyibah sitfi tungqad 5. Itu kamu tinggal rinci saja. Itu ya. Oh gitu. Ya. Materinya sudah. Untuk pembagian kita kan belajar diskusi ya di sini ya. Pembagian kelompoknya sudah seperti biasa gitu ya. Untuk pembagian kelompoknya karena kemarin tiap PAB kan sudah dibagi kelompoknya, berarti nanti kita langsung ke diskusi saja di sini. Untuk diskusinya Ibu kasih waktu sebentar ya, silahkan. Untuk diskusinya di LKPD-nya Ibu sudah bagi juga, udah saya share. Saya minta kepada Mbak Trianti untuk mempresentasikan diskusinya, monggo. Ayo Mbak. Terima kasih Ibu. Dari hasil presentasi kelompok kami bisa disimpulkan bahwasanya untuk materi berkompetisi kebaikan di sini ada Quran surat Al-Maidah ayat 48, ada An-Nisa ayat 59 dan ada At-Taubah ayat Taubah
Sudah Bu, gitu. Ya, 3 itu. dalil. Jadi itu ya. Jadi kesimpulannya di mana surah Al-Maidah ayat 48 tentang berkompetisi dalam kebaikan, An-Nisa ayat 59 itu tentang taat aturan, kemudian At-Taubah ayat 105 itu tentang etos kerja dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an, Ya, oke. kita cukupkan sekian untuk pertemuan kali ini. Insya Allah 3 surah itu akan menjadi diri kita itu bisa berkompetisi dalam kebaikan. Kita akhiri dengan berdoa bersama dan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri wabillahi taufik wal hidayah waridho wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.